Selamat pagi, selamat ketemu di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, pagi hari ini kita ada oleh anugerah dan kemurahan Tuhan. Dan sebelum kita beraktivitas, mari kita dengarkan renungan pagi hari ini. Kita berdoa, terima kasih Bapa, kami ada di hari baru ini oleh kasih dan anugerah-Mu. Sebelum kami beraktivitas, kami mau dengarkan renungan pagi hari ini. Karena firman-Mu adalah pedoman bagi kami. Kuduskan hati kami, Roh Kudus menolong kami, supaya kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dalam renungan firman Allah pada pagi hari ini. Kami siapkan menyambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan, pagi hari ini tema yang diberikan adalah sebuah pilihan. Pilihan itu mengambil dan menentukan sesuatu. Itu pilihan. Kita ayat yang diberikan adalah ayat pokok Daniel 1 ayat 8. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Ini pilihan daripada Daniel. Tidak mau makan santapan raja karena ada aturan di dalam Taurat Musa apa yang harus dimakan dan apa yang tidak boleh dimakan. Nah, Daniel berketetapan tidak mau makan makanan raja karena dia dari bangsa Israel yang ditawan ke Babel, dan Raja Babel memerlukan orang-orang yang bisa bekerja di istananya, dan dipilihlah Daniel dan ketiga kawannya, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka dibawa ke istana untuk dipelihara sebelum bekerja, yaitu diberi makanan santapan raja. Mereka harus makan makanan santapan raja dengan pemikiran mereka akan menjadi lebih sehat, lebih kuat, dan lebih pintar. Tetapi ketetapan hati dari keempat pemuda Israel ini tetap berpegang kepada Taurat Tuhan. Tidak mau makan santapan raja. Mereka hanya minta sayuran dan buah-buahan. Pemimpin istana berkata, barangkali mereka tidak akan bisa jadi sehat dan kuat kalau tidak makan santapan raja. Tetapi hati Daniel dan kawan-kawannya tetap menetapkan hati. Makan bukan makanan raja, tetapi makanan yang diajarkan oleh Taurat Tuhan. Puji Tuhan, beberapa hari kemudian dilihatlah perkembangan mereka. Dan mereka justru lebih sehat, lebih kuat, lebih baik daripada mereka yang makan di santapan raja. Demikianlah berakhir tugas dan mereka dilihat akhir dari pada rencana Raja Babel untuk membuat pemuda Israel ini menjadi orang-orang yang bekerja di istana raja. Didapati bahwa mereka lebih baik daripada yang makan santapan raja. Mereka lebih sehat, kuat, dan lebih bijaksana. Inilah pilihan yang tepat bagi keempat pemuda Israel ini. Saya kira pilihan mereka, Babel melambangkan dunia, tawaran-tawaran kenikmatan dunia, kesenangan dunia, mereka tolak. Memang untuk melakukan firman Tuhan, kehendak Tuhan seringkali sangat sukar, tetapi ketetapan pilihan mereka tetap berpegang kepada Taurat Tuhan, dan itu menjadikan mereka berhasil, lebih baik, lebih sehat dari mereka yang makan di santapan raja, dan lebih bijaksana dan lebih pintar. Demikianlah dengan kita. Seringkali kita ditawarkan pilihan kepada kesenangan, kemewahan, kenikmatan dunia. Itu memang menyenangkan bagi tubuh kita. Tetapi kita ingat, firman Allah mengajarkan kita untuk berhasil
di dalam pengiringan kita kepada Tuhan, kita harus pegang firman Allah. Karena firman Allah itu membawa kita kepada satu kehidupan yang berhasil. Rancangan-rancangan Tuhan itu adalah damai sejahtera dan masa depan yang penuh pengharapan. Sebab itu melangkahlah dalam hari ini, memilih jalan Tuhan, bukan jalan dunia, jalan Babel. Maka saya tahu kita akan dijadikan Tuhan berhasil dan berkemenangan. Beda dengan mereka yang memakai cara-cara dunia. Memang mungkin sukar, tetapi kita tahu firman Allah tidak pernah keliru. Firman Allah selalu amin dan ya. Dia pasti akan menjadikan kita berhasil, berbeda dengan dunia ini. Itu dikatakan akhir daripada firman Allah perjanjian lama di dalam Maleakhi 3 ayat 18. Bahwa akan ada beda orang benar yang melakukan kebenaran dan yang tidak. Ada beda nanti. Akan kelihatan mana mereka yang melakukan firman Allah dan yang tidak. Pasti ada beda. Dan bedanya Tuhan memberkati mereka yang melakukan kebenaran firman Allah. Itu janji Tuhan. Dibilangkan mereka akan menjadi berhasil. Seperti pohon yang tumbuh di tepi aliran sungai, tetap hijau dan tetap berbuah pada segala musim. Itulah berkat penyertaan Tuhan bagi saya dan saudara, bila mana kita pegang firman Allah, menjalani hidup kita setiap hari. Tuhan menolong kita. Kita tahu kalau Tuhan menolong, karena kita melakukan kebenaran, akan ada pertolongan, akan ada keberhasilan, akan ada perbedaan dengan orang-orang yang tidak melakukan kebenaran. Pilihan kita tepat, karena pilihan itu adalah kehendak Allah untuk melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan di dalam langkah kehidupan kita, dalam tindakan kita. Maka saya bersyukur firman Allah itu pasti digenapi. Tuhan menolong kita. Pilihlah jalan Tuhan hari ini, besok dan seterusnya. Maka Tuhan akan menjadikan kita berhasil. Berbeda dengan mereka yang tidak melakukan kebenaran firman Allah. Tuhan janji tidak akan tinggalkan kita. Tuhan janji akan jadikan kita berhasil. Dia katakan masa depanmu penuh harapan. Bukan masa depan kecelakaan, kekurangan. Tetapi masa depan yang penuh damai sejahtera dan penuh pengharapan. Puji Tuhan. Sekali lagi Tuhan menolong, memegang hidup kita untuk berjalan sesuai dengan kebenaran. Dan kita akan dipelihara Tuhan dengan luar biasa. Mari kita akhiri firman renungan pagi hari dengan doa. Terima kasih Bapa Sorga buat firman-Mu. Teguhkan hati kami untuk terus memilih Engkau di dalam setiap jalan kehidupan kami. Dan kami tahu Engkau akan memimpin kami kepada kehidupan yang berhasil. Kehidupan yang dilindungi, dipelihara oleh Tuhan. Terima kasih Bapa Sorga. Kami terus berserah kepadamu. Sekali lagi, pimpinlah kami di jalan kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa. Kami berdoa memulai aktivitas kami hari ini. Pilihan mengikuti Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semua.